Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizarun Nikmah. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Kementerian Agama D3 Mapel SKI dengan nomor induk mahasiswa 2706020024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, akan saya absen kehadiran kalian. Yang pertama, Abdurrahman, Arina Azala Wazara, Kamaulina Fani, Septi Puji Astuti. Oke, semuanya hadir ya? Semuanya hadir, gak ada yang izin. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Masih ingat? Ya, betul. Runtuhnya dinasti Umayyah. Kira-kira kalian masih ingat gak runtuhnya dinasti Umayyah? Penyebabnya apa aja? Masih ingat materi-materi kemarin? Coba Mas Pengki dijawab. Masih ingat materi kemarin kita belajar tentang Daulah Umayyah, runtuhnya, adanya perang salib. Kira-kira benar gak jawabnya? Adanya perang salib. Kurang benar ya? Ya, kurang benar. Silahkan yang mau jawab benar. Amaliatul, iya silahkan. Karena penguasanya yang suka berfoya-foya. Ya, salah satunya adalah penguasanya suka berfoya-foya. Siapa lagi yang mau jawab? Mbak Rina? Ya, figur khalifahnya terlalu lemah. Selain itu ya, kalian kalau masih ingat, salah satu runtuhnya dinasti Umayyah itu adalah karena mereka juga mendapat tidak dukungan banyak orang ya. Salah satunya golongan Syiah, yaitu golongan yang selalu mendukung Ali, itu juga sangat benci dengan Daulah Umayyah. Hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita akan belajar tentang lahirnya Daulah Abbasiyah. Sebelum Bu Nizar menjelaskan lebih dalam lagi, kira-kira ada yang tahu nggak lahirnya Daulah Abbasiyah itu apa aja ya? Kira-kira peristiwanya apa aja? Dan kalian tahu nggak bahwa runtuhnya Daulah Umayyah itu ada kaitannya dengan lahirnya dinasti Abbasiyah? Kira-kira yang berkaitan itu tentang apanya? Iya, silakan. Tentang perang Ahzab. Ya, salah satunya adalah peristiwa Perang Al-Ahzab ya. Perang Al-Ahzab itu adalah perang yang menyebabkan runtuhnya Daulah Umayyah dan menyebabkan lahirnya dinasti Abbasiyah. Itu ya. Selain itu apa lagi? Ya. Ya, itu salah satunya adalah perpindahan ibu kota ya. Dari mana ke mana? Dari Hasyimiyah ke Baghdad. Iya, dari Hasyimiyah ke Baghdad.
Ya, oke, silahkan semuanya mendengarkan ya. Nanti tujuan pembelajaran kita ya hari ini adalah belajar tentang sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Kalian bisa saksikan di layar. Terus ini tujuannya. Silahkan kalian baca sendiri tujuan dari pembelajaran. Oh, gak berubah. Oh, gak ngalah. Kita akan belajar tentang lahirnya Daulah Abbasiyah ya. Kalian bisa menyaksikan di layar sana. Terus ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, kalian harus tahu tentang latar belakang lahirnya Daulah Abbasiyah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian juga harus tahu siapa saja tokoh-tokoh pemrakarsa Daulah Abbasiyah berdiri. Yang ketiga, kalian juga harus tahu apa aja peristiwa penting yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah pada saat lahir ya. Ini adalah pertanyaan menarik. Kira-kira itu gambar apa ya sebelum kita lanjut? Gambar perang. Perang apa, Mas Opa? Ya, Mas Opa jawab perang salib. Ada yang bisa jawab yang lain? Ya, itu adalah peristiwa perang Al-Zab. Perang Al-Zab ya. Itu adalah peristiwa perang Al-Zab yang menyebabkan salah satu runtuhnya Daulah Umayyah, yang menyebabkan lahirnya dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, ini ya, ini yang akan kita pelajari nanti. Apa aja ini yang akan kita pelajari? Latar belakang, terus silsilah ya. Ya, perpindahan pusat kekuasaan. Ya, nanti yang akan kita pelajari ini ya. Selanjutnya, kita lanjut ke materi. Ya, ini adalah latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah atau latar belakang lahirnya dinasti Abbasiyah. Kira-kira ada yang tahu nggak lahirnya dinasti Abbasiyah itu apa aja? Faktor-faktornya. Faktor lahirnya Daulah Abbasiyah apa aja latar belakang? Latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Hari ini kita akan belajar tentang lahirnya Daulah Abbasiyah. Silahkan buku bacaan kalian dibaca masing-masing, dicermati dan diamati ya. Saya kasih waktu selama 5 menit. Nanti baru akan saya jelaskan tentang lahirnya Daulah Abbasiyah. Silahkan dibaca bukunya. Oke, saya rasa cukup. Silahkan kalian simak penjelasan dari saya tentang lahirnya Daulah Abbasiyah dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut ya. Kalian sudah bisa melihatnya sendiri dan baca. Yang pertama apa? Iya, salah satu figur khalifah yang lemah. Memang runtuhnya sebuah kekuasaan itu adalah salah satunya dari faktor dari dalam orangnya sendiri atau rajanya sendiri, yaitu figur khalifah yang lemah. Yang kedua apa? Ya, hak istimewa. Jadi orang-orang Arab itu diistimewakan oleh Daulah Umayyah. Orang-orang yang non-Arab, non-Muslim itu dipandang orang yang berbeda oleh mereka. Itu yang menyebabkan salah satu bentuk kebencian umat waktu itu terhadap kekuasaan Daulah Umayyah. Yang ketiga apa?
Pemerintah yang tidak demokratis dan korup. Ya, pemerintahannya korup ya. Khalifah-khalifah terakhirnya mulai hidup berfoya-foya, sukanya bersenang-senang, minum-minuman keras. Mereka akhirnya tidak memperdulikan rakyatnya. Itu ya. Terus selanjutnya persaingan antar suku. Jadi mereka yang tidak bersuku Arab maupun bersuku lain, mereka saling bersaing. Apalagi memang dinasti Umayyah lahirnya pun sudah banyak menuai kebencian. Kalau kalian masih ingat ya, dulu lahirnya dinasti Umayyah itu kan salah satunya latar belakangnya meruntuhkan atau melengsarkan daulah. Kalau kalian masih ingat, salah satu lahirnya dinasti Umayyah dulu itu ya, itu aja udah membawa banyak kebencian karena waktu itu memang khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu kan dukungannya orang-orang Syiah. Itu salah satu propagandanya Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Itu kan melengsarkan kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Itu sudah menuai kebencian. Sehingga memang runtuhnya dinasti Umayyah pun itu juga banyak menuai kebencian. Itu yang melatar belakangi lahirnya dinasti Abbasiyah. Terus selanjutnya Meningkatnya kekecewaan kaum Mawali terhadap penguasa Masih Umayyah. ya, kekecewaan kaum Mawali yaitu orang-orang yang non-muslim, yang orang-orang muslim non-Arab itu sangat kecewa terhadap kekuasaan dinasti Umayyah karena memang tidak adil. Ya. Selanjutnya Adanya kekecewaan dari kaum ulama terhadap pemerintah Bani Umayyah. ya, mereka-mereka para golongan ulama semuanya kecewa terhadap kebijakan yang dibuat oleh Daulah Umayyah. Itu yang menyebabkan lahirnya dinasti Abbasiyah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah dalam mendirikan dinasti Abbasiyah ya, itu adalah sebagai berikut. Apa aja langkah-langkahnya? Membentuk gerakan di bawah tanah. Ya, membentuk gerakan bawah tanah. Ada yang tahu nggak? Gerakan bawah tanahnya ini dimulai pada masanya Khalifah siapa? Mas Yusril. Dimulai pada masanya siapa? Gerakan bawah tanahnya dimulai masa dinasti Umayyah yang pastinya ya. Karena ini kan merupakan lahirnya Daulah Abbasiyah. Kira-kira dimulai pada masanya siapa? Mas Pengki? Dimulai pada masanya siapa? Langkah-langkah yang dilakukan oleh Daulah Abbasiyah untuk mendirikan dinasti Abbasiyah ya, itu salah satunya apa langkah-langkahnya? Membentuk gerakan di bawah tanah. Ya, gerakan di bawah tanah atau gerakan sembunyi-sembunyi. Kira-kira pada masanya Khalifah siapa gerakan sembunyi-sembunyi atau gerakan bawah tanah ini dilakukan oleh keluarga Al-Abbas? Pada masanya Hisham bin Abdul Malik. Kira-kira benar nggak? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ya, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ada yang tahu nggak kira-kira? Pada masanya Umar bin Abdul Aziz itu kok dilakukan propaganda gerakan bawah tanah? Alasannya kenapa ya? Mungkin Mbak Septi, ya silakan. Karena pada masanya Umar bin Abdul Aziz pemerintahannya damai, tentram, dan sejahtera. Maka dari itu, dari keluarga Abbasiyah menggunakan propaganda. Ya, di sana digunakan alasan atau sebagai cara ketentraman, kediaman itulah mereka gunakan untuk berpolitik. Yang kedua, apalagi langkahnya? Menerapkan politik bersahabat. Ya, menerapkan politik bersahabat. Jadi, Daulah Abbasiyah, keluarganya Al-Abbas ini ya, mereka pura-pura baik dengan keluarga dinasti Umayyah. Seakan-akan mereka mendukung pemerintahannya. Padahal sebenarnya ada niat di balik itu semua. Terus selanjutnya apalagi? Menggunakan nama Bani Hashim. Menggunakan nama Bani Hashim. Langkah selanjutnya, apa yang dilakukan oleh keluarga Al-Abbas? Menggunakan nama Bani Hashim. Ya, menggunakan nama keluarga Bani Hashim. Ada yang tahu alasannya kenapa menggunakan nama keluarga Bani Hashim? Iya, Mbak Arina, silakan. Karena Bani Abbas ini ingin mendapat dukungan dari golongan Syiah. Iya, itu yang pertama. Terus yang kedua? Selain itu
itu mereka juga sengaja menggunakan nama Ahlul Bait Ya. untuk mencari empati dari masyarakat Ya. dengan menggunakan nama keluarga dari Rasulullah. Iya, itu alasannya memang ingin mendapat empati atau dukungan dari para masyarakat, terutama kelompok Syiah ya, ingin mendapat dukungan dari kelompok Syiah karena memang waktu itu kelompok Syiah sangat banyak sekali. Selanjutnya, apalagi langkah-langkah yang dilakukan? Menjadikan Khurasan, Hamimah, dan Kufah sebagai pusat gerakan. Ya, 3 tempat ini dijadikan sebagai pusat gerakan. Ada yang tahu kenapa tempat-tempat ini dijadikan sebagai pusat gerakan? Yang pertama itu wilayah mana itu? Khurasan. Ya. Jadi Khurasan ini dijadikan sebagai tempat gerakan karena memang Khurasan ini waktu itu tempatnya juga tentram ya, damai. Dan waktu itu gubernurnya adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Ini sebagai ketua pemimpin di Khurasan. Selanjutnya wilayah mana? Hamimah. Wilayah Hamimah. Wilayah Hamimah ini juga merupakan tempat tinggalnya para keluarga Al-Abbas dan keturunannya. Nih ya, jadi digunakan sebagai tempat untuk berpropaganda. Satu lagi? Kufah. Ya, Kufah. Ini Kufah juga dijadikan sebagai pusat gerakan karena memang Kufah ini merupakan tempat tinggalnya para golongan Syiah untuk mendapat dukungan dari kelompok Syiah, yaitu kelompok-kelompok yang sangat tidak suka dengan dinasti Umayyah. Dari penjelasan tadi yang sudah saya jelaskan, apakah ada pertanyaan? Ya, Bu. Ya, silakan bertanya apa? Ya, mungkin sebelum Bu Nizar yang menjawab, di antara kalian ada yang bisa jawab? Mas, oh ya, Mas Yusril, silakan. Karena ingin memiliki kekuasaan. Ya, ya memang ingin memiliki kekuasaan, tapi jawabannya kurang tepat ya. Mungkin ada tambahan lagi? Ya, silakan Mbak Arina. Karena Bani Abbas ini merasa kecewa atas pemerintahan Daulah Abbasiyah sehingga mereka ingin mendirikan Daulah Abbasiyah. Iya, betul ya. Salah satunya adalah bentuk rasa kekecewaan terhadap keluarga Daulah Umayyah, sehingga keluarga Abbasiyah ini mendirikan dinasti Abbasiyah yang ingin memang tujuannya beliau adalah keturunan atau masih keluarga dari Nabi Muhammad, merasa lebih berhak lah untuk mendirikan sebuah kekuasaan. Oke ya, sampai sini. Oke, selanjutnya akan saya bagi kelompok kelas ini menjadi 3 kelompok diskusi ya. Dengan anggotanya sebagai berikut. Kelompok pertama dengan ketua kelompok Arina Zalawazara dengan anggota Naimatul Mutahharah, Mazidatus Sania, Rafiqul Mustafa, Abdurrahman, dan Amaliatul Firdaus. Itu kelompok 1 ya. Terus kelompok 2 dengan ketua kelompoknya Muhammad Fengki Zamroni dengan anggotanya Fadratul Mirdania, Siti Indana Zulfa, Septi Puji Astuti, Khairul Huda, dan Doib Saputra ya. Kelompok 3 dengan ketua kelompoknya Amaliatul Hasanah, anggotanya Lailatul Fitriyah ya. Kemudian Kamaulina Fani Wahyuningsih, Farhan Ubaidillah, Yusril Firmansyah, Muhammad Hilaluddin, sama Amelia Tul Hasanah. Silakan kalian bergabung dengan kelompok yang sudah saya bagi tadi dan mendiskusikan tentang materi atau kasus yang sudah ada di LKPD ini yang akan saya bagikan. Bu Nizar juga nanti akan mengamati kalian ya, dari sikap tanggung jawab kalian, kedisiplinan, kerjasama kalian. Silahkan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Silahkan. Kalian sudah bergabung dengan kelompok masing-masing. Sekarang Bu Nizar akan membagikan LKPD ke kalian ya. Nanti kalian diskusikan, pecahkan masalah, nanti juga akan saya bimbing ya.
Ini kelompok 1. Kelompok 2. Dan kelompok 3. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya. Cermati toh. Iya. Itu saya ke toko-toko piring, toko-toko yang mendirikan. Pasar piring. Enggak. Oh iya. Saya rasa diskusi kalian sudah cukup ya. Selanjutnya silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian masing-masing yang diwakili oleh 3 siswa setiap kelompok. Ya, 3 siswa. Kelompok 1 silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Diwakili 3 siswa saja ya, jangan maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang lahirnya Daulah Abbasiyah. Saya Naimatul Mutahara sebagai moderator. Di samping saya Arina Azal Wazara sebagai narasumber. Saya Abdurrahman sebagai notulen. Dan kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Oke, terima kasih. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan, yaitu mengenai proses atau latar belakang dari berdirinya Daulah Abbasiyah. Bisa kita lihat bahwa Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad.
Dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah, yaitu melalui perang terbuka atau Ahzab melawan khalifah terakhir dari Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad, yaitu yang memprakarsai berdirinya Daulah Abbasiyah antara lain yaitu Abdul Abbas Asyafah, dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, lalu dibantu juga dengan Abu Ja'far Al-Mansur. Selain itu, latar belakang dari berdirinya Daulah Abbasiyah yaitu mundurnya Daulah Umayyah, yang diantaranya yaitu Daulah Umayyah yang memiliki figur khalifah yang lemah. Di antaranya lagi yaitu perlakuan dari dinasti Umayyah terhadap golongan Mawali atau bangsa non-Arab yang terlalu mengistimewakan bangsa Arab sehingga membuka kecemburuan dari bangsa Mawali. Sehingga hal tersebut menimbulkan berdirinya Daulah Abbasiyah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Kamuna Faridah dari kelompok 3. Izin bertanya. Sebutkan perlakuan dinasti Umayyah terhadap kaum Mawali. Terima kasih. Perlakuannya yaitu memperlakukan golongan Mawali dengan baik. Terus beberapa dari kelompok Mawali ada yang diikutkan dalam berpolitik. Yang dari kami. Iya, oke. Mungkin ada yang menambahi dari jawaban Mbak Arina. Silakan. Perkenalkan, nama saya Amalia Firdaus. Saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu perlakuan Daulah Umayyah kepada kelompok Mawali, yaitu dalam hal pajak lebih mahal atau tidak dilibatkan dalam politik. Kedua, terlalu mengistimewakan bangsa Arab di atas Mawali sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kelihatannya kok kalian pada ngantuk ya, udah agak bersemangat. Silahkan semuanya berdiri. Mari kita bermain dulu ya. Berdiri. Ayo peregangan dulu, semua tangannya digerakkan. Ya. Tangannya digerakkan, oke, semuanya tangannya diangkat ya. Tangannya diangkat ke atas. Kita lakukan peregangan nih maksud Hasan ya. Ya, oke, semuanya tangannya diangkat. Wes ya, siap ya. Ayo, 1, 2, 3. 1 jari kanan dan 1 jari kiri digabung jadi 1. Jadilah begini, jadilah jembatan. 2 jari kanan dan 2 jari kiri ku gabung jadi 1. Jadilah begini, jadilah telinga. Loh, telinga kelinci kono sini. Ayo, 3 jari kanan dan 3 jari kiri ku gabung jadi 1. Jadilah begini, jadi kacamata. 4 jari kanan dan 4 jari kiri ku gabung jadi 1. Jadilah begini, jadilah tejaku. 5 jari kanan dan 5 jari kiri ku gabung jadi 1. Jadilah begini, terima salamku. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya yaitu kelompok 2, saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan.
Langsung, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh berdirinya Daulah Abbasiyah. Saya Muhammad Negi Zamroni sebagai moderator dan di samping saya Septi Pujiastuti sebagai narasumber. Dan saya Siti Dina Zulfa sebagai notulen. Oh. Oke, di sini kita langsung saja mulai presentasinya. Tokoh-tokoh yang berperan berdirinya Daulah Abbasiyah ada 5. Yang pertama ada Muhammad bin Ali bin Abdullah, yang kedua ada Ibrahim Al-Imam, yang ketiga ada Abu Muslim Al-Khurasani, yang keempat ada Abu Abbas As-Safa, dan yang terakhir ada Abu Ja'far Al-Mansur. Yang pertama Muhammad bin Ali bin Abdullah sebagai pemerkasa, yang kedua ada Ibrahim Al-Imam sebagai pemerkasa juga, yang ketiga Abu Muslim Al-Khurasani sebagai pembantu berdirinya Daulah Abbasiyah, yang keempat ada Abu Abbas As-Safa sebagai pendiri Daulah Abbasiyah, dan yang terakhir adalah Abu Ja'far Al-Mansur sebagai pendiri sejati Daulah Abbasiyah. Mengapa Abu Ja'far Al-Mansur disebut sebagai pendiri sejati Daulah Abbasiyah? Karena beliau merupakan orang yang pertama kali memindahkan ibu kota dari Hamimah ke Baghdad dan merupakan orang yang pertama kali membuka pintu gerbang pengetahuan. Sekian presentasinya. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Saya mau bertanya. Dari penjelasan Anda tadi, saya ingin bertanya, mengapa Abu Muslim Al-Khurasani ikut dalam perjuangan pendirian dinasti Abbasiyah? Kan selain Abu Muslim Al-Khurasani ini, semua dari keturunan Bani Abbas. Nah, sebenarnya siapa sih Abu Muslim Al-Khurasani ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab. Abu Muslim Al-Khurasani merupakan sahabat dari Abu Abbas As-Safa dan merupakan panglima perang. Kenapa dipilih sebagai panglima perang? Karena Abu Muslim Al-Khurasani merupakan pintar dalam peperangan. Terima kasih. sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, saya ucapkan terima kasih tadi yang sudah maju sebagai perwakilan kelompok diskusi ya. Kalian tadi sudah bagus penyampaiannya, mulai dari tentang latar belakang lahirnya Daulah Abbasiyah, terus tokoh-tokoh yang mendirikan Daulah Abbasiyah. Tadi ada 5, salah satunya ada Abu Muslim Al-Khurasani, Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Abbas As-Safa, dan lain sebagainya. Terus ada satu lagi, yaitu tentang peristiwa penting yang terjadi pada pemerintahan Daulah Abbasiyah, lahirnya Daulah Abbasiyah ya, ada perang Azab salah satunya. Ya, oke, selanjutnya kalian pasti tahu ya, tadi kita udah belajar tentang apa aja. Silakan untuk disimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Duduk aja, Bu. Iya. Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri selama hampir 6 abad, diperkasai oleh Abu Abbas As-Safa, dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani dan Abu Ja'far Al-Mansur dan sebagainya. Dinasti Abbasiyah berdiri dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Ada 2 peristiwa penting dalam berdirinya dinasti Abbasiyah ini. Yang pertama adalah perang Azab yang terjadi pada 750 Masehi antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang kedua adalah pemindahan ibu kota dari Hasimiyah ke Baghdad pada pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur. Iya, terima kasih. Oke ya, itu adalah materi yang sudah kita pelajari tadi. Tugas selanjutnya minggu depan ya. Silahkan kalian meresum materi tentang lahirnya Daulah Abbasiyah, taruh di kertas folio, terus kemudian dikumpulkan pertemuan minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah. Ya, jangan lupa di rumah kalian selalu belajar membaca buku biar menambah khasanah ilmu pengetahuan kalian ya. Cintailah sejarah ya, sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, kita berdoa dulu ya terlebih dahulu. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kalau ada salah mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi